Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan menunjukkan berita untuk hari ini, Senin 31 Maret 2025. Sari berita penting. Remaja di Bungo, Jambi konvoi tawuran bawa sajam. Berita kedua. Bupati Tebo Agus Rubianto hadiri penyerahan laporan keuangan tahun anggaran 2024 di BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi. Berita ketiga, sistem lalu lintas satu arah Padang Bukit Tinggi diberlakukan. Berita selengkapnya. Aksi sekelompok remaja viral di media sosial, konvoi hingga tawuran dengan bawa senjata tajam sajam. Kejadian tersebut terjadi di perbatasan Lubuk Landai dengan Tanah Priok, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2025. Aktivitas kelompok tersebut membuat warga sekitar dan yang melintas khawatir akan keselamatan mereka. Dilansir dari media lain, dari video viral di media sosial menunjukkan detik-detik para remaja itu konvoi. Di antara mereka dalam video itu terlihat mengendarai sepeda motor. Ada juga yang berlari di jalan tersebut. Baik yang berkendara maupun yang berlari itu mereka membawa senjata tajam di tangannya. Keributan di lokasi tersebut pun terekam dalam video yang diambil dari dalam mobil tersebut. Keterangan unggahan itu dituliskan sangat meresahkan dan membahayakan. Sementara dalam video yang di bagian itu juga disematkan keterangan tanggal peristiwa keributan itu terjadi pada tanggal 28 Maret 2025. Kemudian tertulis keterangan info nyambit. Sekumpulan pemuda melakukan konvoi serta tawuran sambil membawa senjata tajam di perbatasan desa Lubuk Landai dengan Tanah Priok membuat warga khawatir karena membahayakan. Postingan itu mendapat beragam komentar dari warganet. Ada yang menyebutkan kelakuan anak kota sudah sampai ke desa. Sumber berita Tribun News. Berita kedua. Bupati Tebo Agus Rubianto SEMM didampingi oleh pejabat sekretaris daerah Kabupaten Tebo Dr. Cindy SHMH menghadiri acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Kabupaten Tebo tahun anggaran 2024 di kantor Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025. Dalam acara tersebut BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian WTP kepada pemerintah Kabupaten Tebo atas LKPD tahun anggaran 2024. Raihan ini menandai pencapaian ke-10 kalinya secara berturut-turut bagi Kabupaten Tebo dalam memperoleh opini WTP sejak tahun 2015. Bupati Agus Rubianto menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas seluruh jajaran aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Tebo atas kerja keras dan dedikasi mereka dalam pengelolaan keuangan daerah. Beliau menekankan pentingnya mempertahankan peran transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pejabat Sekda Dr. Cindy menambahkan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari sinergi yang baik antara eksekutif dengan legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah. Beliau juga mengingatkan bahwa meskipun telah meraih opini WTP, masih terdapat beberapa catatan dari BPK yang perlu ditindaklanjuti untuk perbaikan ke depan. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jambi, Paula Henry Simatupang, SEMSI AKCA CFRA CPA CSFA dalam sambutannya menyampaikan bahwa opini WTP merupakan indikator penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah. Beliau mendorong pemerintah Kabupaten Tebo untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan dan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan demi perbaikan berkelanjutan. Meskipun meraih opini WTP, pemerintah Kabupaten Tebo tetap dihadapkan pada tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada akhir tahun 2024, Pemkab Tebo mengalami defisit anggaran sebesar 23 miliar rupiah yang menyebabkan penundaan pembayaran kegiatan di 10 organisasi perangkat daerah OPD hingga tahun 2025.
Defisit ini disebabkan oleh penerimaan yang tidak sepenuhnya terrealisasi, termasuk dana bagi hasil DBH dari pemerintah Provinsi Jambi sebesar 13 miliar, bantuan keuangan bersifat khusus BKBK sebesar 9 miliar, dan dana alokasi khusus DAU dari pemerintah pusat sebesar 15 miliar. PLT Kepala Badan Keuangan Daerah Bakauda Provinsi Kabupaten Tebo, Romi Chandra, menjelaskan bahwa penundaan pembayaran ini berdampak pada berbagai proyek, terutama yang terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum, PU, dan Penataan Ruang di PUPR, yang mencatat tunda bayar tertinggi sebesar 21 miliar. Beliau menegaskan bahwa Pemkab Tebo akan menjadwalkan kembali pembayaran tersebut pada tahun 2025 dan berupaya meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk mengatasi kendala serupa di masa mendatang. Pemerintah Kabupaten Tebo berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Langkah-langkah strategis yang diambil untuk mengatasi tantangan fiskal yang ada termasuk optimalisasi penerimaan daerah dan efisiensi belanja guna memastikan stabilitas keuangan dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Tebo. Sumber berita Info Negeri Jambi. Berita ketiga, Pemprov Sumatera Barat memberlakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas sistem satu arah one way rute Padang Bukit Tinggi selama arus mudik dan balik tahun 2025 Masehi 1446 Hijriah. Pemberlakuan one way rute Padang Bukit Tinggi ini diketahui dari pengumuman Gubernur Sumatera Barat nomor 550/216/Dishub strip SB _3 Romawi _2025 tentang pengaturan lalu lintas jalan selama arus mudik dan arus balik angkutan lebaran tahun 2025 Masehi tahun 1446 Hijriah di Provinsi Sumatera Barat. Dalam pengumuman yang ditandatangani Gubernur Sumatera Barat Mahyildi pada tanggal 17 Maret 2025 itu disebutkan bahwa pemberlakuan sistem satu arah one way sebelum lebaran dilakukan pada hari Jumat tanggal 28 Maret sampai dengan Minggu 30 Maret 2025, yaitu diberlakukan dengan rute Padang Bukit Tinggi via Padang Panjang dan Bukit Tinggi Padang via Malala. Kemudian pemberlakuan one way setelah lebaran diberlakukan pada hari Jumat tanggal 4 April 2025 hingga Minggu 6 April 2025, yaitu diberlakukan dengan rute Padang Bukit Tinggi via Padang Panjang dan Bukit Tinggi Padang via Malala. Dalam pengumuman tersebut disampaikan bahwa sistem satu arah one way akan dimulai pada pukul 12:00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17:00 waktu Indonesia Barat atau sore jam 5 sore. Ketentuan sistem satu arah ini dikecualikan terhadap kendaraan dengan tingkat urgensi tinggi terhadap kebutuhan masyarakat seperti ambulan dan pemadam kebakaran, seperti tangki Pertamina, pembawa BBM, pemadam kebakaran, dan ambulan. Dalam pengumuman tersebut juga disampaikan bahwa pengoperasian jalan tol Padang Sijijin secara fungsional diberlakukan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 hingga Kamis 10 April 2025. Pengoperasian jalan tol Sijijin ini diberlakukan dua arah dengan rute jalan tol arah Padang Sijijin dan jalan tol arah Sijijin Padang. Pengoperasian jalan tol Padang Sijijin secara fungsional akan dimulai pada pukul 8:00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17:00 waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore. Kendaraan yang diperbolehkan masuk ke jalan tol Padang Sijijin adalah kendaraan ringan golongan 1. Bunyi pengumuman tersebut. Sumber berita Langgam. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.